Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak yang berbahagia. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Haji Sulaiman MPD, Bapak Panji Amboro selaku pengajar praktek yang sudah membimbing kami semua dalam 2 modul ini sudah hampir selesai. Kemudian tujuan dari koneksi antar materi yaitu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 ini. Kemudian kesimpulan dan refleksi yang pertama saya ambil dari 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah? Peran saya di sekolah sebagai seorang coach yaitu tidak mengajarkan atau menginstruksikan sesuatu apapun kepada peserta didik. Tidak juga memberikan saran atau solusi secara langsung. Akan tetapi, saya sebagai coach hanya sebatas mengcoaching peserta didik untuk menemukan sendiri solusinya dari apa yang mereka hadapi. Hal ini saya lakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi peserta didik untuk membuka apa yang mereka hadapi. Sehingga tercipta suasana yang nyaman dan rasa percaya diri bagi peserta didik untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Dengan demikian, diharapkan saya sebagai coach dapat menuntun peserta didik untuk menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih prestasi terbaik dengan kekuatan yang dimilikinya. Sebelumnya, saya akan merefleksi kembali tentang pengertian coaching. Kata coaching berasal dari kata coach, artinya alat transport yang berukuran besar. Fungsinya adalah untuk mengantarkan orang. Coaching mengantarkan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan. Menurut beberapa ahli mendefinisikan pengertian coaching, yang pertama menurut Grant 1999 mendefinisikan coaching sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Kemudian, menurut Whitmore 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Kemudian, menurut ECF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi?
Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang dirancang berdasarkan pemetaan dari masing-masing siswa. Sebelum pembelajaran dilakukan, maka terlebih dahulu kita harus menentukan karakteristik siswanya. Karakteristik yang dimaksud antara lain latar belakang siswa, minat siswa, dan profil belajar siswa. Pengertian pembelajaran sosial emosional yang kita kenal dengan PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat satu, memahami, menghayati, mengelola emosi. Ini masuk kepada kesadaran diri. Kemudian yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif yang dikenal dengan manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi. Kemudian yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu tujuan dari sosial emosional PSE. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan materi sebelumnya di paket ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Keterkaitan antara coaching, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional adalah terletak pada objek yang dituju, yaitu peserta didik. Menurut KHD Ki Hajar Dewantoro, coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang coach, guru harus mampu memberikan tuntunan melalui pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dalam dirinya. Selanjutnya adalah kompetensi coaching. Ada 3 yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga melontarkan pertanyaan berbobot. Present di sini salah satunya adalah kemampuan untuk hadir utuh bagi coach kita. Badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coaching. Kemudian selanjutnya adalah mendengarkan aktif. Di sini dijelaskan 3 alasan tidak bisa mendengarkan aktif. Karena apa? Yang pertama, karena asumsi. Sebelum ada pertanyaan, sebelum ada curhatan, kita sudah mengasumsi duluan. Kemudian melabel. Yang ketiga adalah asosiasi. Yang terakhir adalah kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Bentuk pertanyaan terbuka menggunakan kata apa, bagaimana, seberapa. Tidak menggunakan kata kenapa atau mengapa. Bukan pertanyaan tertutup seperti apakah, sudahkah, apa sudah. Pertanyaan yang dijawab dengan iya atau tidak. Ini adalah kompetensi coach yang harus kita miliki sebagai seorang coach. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Pemimpin pembelajaran yang baik adalah yang memiliki prinsip dan mampu menerapkan paradigma coaching untuk supervisi akademik. Paradigma coaching dan prinsip coaching untuk supervisi akademik sangat perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran sebagai bahan perbaikan ke depan. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, kolaborasi antara supervisor dan guru,
konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Kemudian tahapan supervisi akademik yang pertama praobservasi, kemudian observasi, dilanjutkan dengan yang terakhir adalah pasca observasi. Pada saat praobservasi ada beberapa contoh pertanyaan yang harus kita miliki, harus kita kuasai. Salah satunya adalah, Bapak Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Ini salah satu contoh dari pertanyaan pada pra-observasi. Kemudian pada saat observasi ada ini seperti yang selaras dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, yang melebihi, yang belum, ini perlu kita observasi. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang dimunculkan pada saat pasca observasi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan koneksi antar materi modul 2.3. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.